Assalamualaikum Bu. Malam. Silakan Ibu baca doa dulu sebelum ujian Ya, dimulai. Ibu sudah siap mengikuti ujian iya komprehensif? siap Bu. Siap. Baik. Udah kelihatan Bu? Udah kelihatan Bu? Ya, Dah ya. sudah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita diberi kesehatan sehingga kita bisa bertemu dalam pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk pelajaran hari ini. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya, alhamdulillah berdoa sudah, semoga setelah berdoa kita mendapatkan keberkahan untuk kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya pembacaan Asmaul Husna oleh Ibu akan absen dulu ya. Nah, mudah-mudahan untuk hari ini semuanya nihil masuk semua ya. Nah, Ibu panggil ya namanya. Yang pertama Anissa ada hadir, Rahma hadir semua. Mudah-mudahan dipertahankan ya, lebih baik ke depannya, lebih semangat lagi dalam belajarnya. Coba kita belajar ya, harus benar-benar dimotivasi untuk diri kita ya. Pokoknya tetap semangat dalam menghadapi pembelajaran ya. Apalagi kalian kelas 3 sebentar lagi mau ujian, makanya harus benar-benar terlatih belajarnya, harus terorganisasi belajarnya, mempersiapkan apa-apa yang akan dilaksanakan untuk ujian kelas 3 sekarang. Untuk pembelajaran hari ini ya, kita akan belajar tentang munakahat atau pernikahan dalam Islam. Tetapi sebelum itu waktu kemarin, minggu kemarin kita sudah belajar ya tentang pelajaran iman kepada qada dan qadar. Ada yang gitu ya untuk materi yang kemarin. Selanjutnya tadi kita sudah bahas ya, untuk materi selanjutnya adalah materi pernikahan atau munakahat ya. Nah, ini nih ya, Ibu akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasarnya. Untuk materi yang sekarang ini ya, pernikahan dalam Islam atau munakahat ya. Ini kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam ya. Tujuan pembelajarannya dengan menggunakan metode diskusi kelompok dan menggunakan model problem based learning, peserta didik diharapkan mampu meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam secara baik. 2. Menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam dengan tepat. 3. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik. Yang terakhir, mengidentifikasi dan menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dengan baik. Nah, untuk selanjutnya, ini ada untuk menganalisis untuk PBL-nya ini Bu, yang ini dulu, yang mengamati dan menganalisis dulu ini Bu, literasinya. Terus siswa disuruh untuk memberikan pertanyaan atau masalah dari sini gitu. Oh, gitu. Iya. Selanjutnya untuk videonya saya tampilkan di akhir. Jadi entas siswanya dibagikan LKPD disambungkan sama permasalahan yang ada di sini dari literasi ini. Ada sambungannya di LKPD yang sama videonya gitu. Oke, Bu. Coba jelaskan klasifikasi kognitif menurut Bloom dan Anderson. Oh iya. Kognitifnya ya Bu ya? Ya, Kalau yang untuk berpikir tinggi. ya, kalau untuk kognitif itu berarti masuk ke ranah C4, C5, C6. Berarti tahap menganalisis, mengevaluasi sama mencipta ya.
Sedang berarti hot ya itu kalau kalau C1, C2, C3 yang gitu. hot. Iya, yang hot ya. Mengevaluasi dan mencipta. Iya. Mm-mm. Apa saja kata kerja operasional yang bisa digunakan untuk mempresentasikan kemampuan berpikir HOTS? Contohnya tadi. Contohnya misalkan Tadi untuk mencipta kayak itu tuh apa contohnya? ya, Kata kerja operasionalnya seperti apa? ya misalkan ya untuk menganalisis ya Bu ya. Coba kalian analisis pernikahan yang ada di sekitar kalian, misalkan ya Bu ya. Terus untuk mengevaluasi, coba simpulkan pernikahan menurut syariat Islam. Apa? Yang mencipta gimana? Yang mencipta berarti harus berupa praktek ya Bu. Berupa praktek atau misalkan membuat diskusi gitu Mbak. Diskusi berupa video praktek pernikahan gitu. Bisa kan untuk SMK gitu. Ada SMK kan praktek. Iya, ada SMK praktek. Waktu itu kemarin juga bikin video praktek iman kepada Evaluasi gimana? Yang itu kan tadi untuk evaluasi, ya kan? ya. Apakah pemberdayaan kemampuan berpikir HOTS itu terjadi pada bagian evaluasi saja? Untuk itu ya kalau menurut saya untuk hot kan tadi ranahnya 3 ya Bu ya. Mengevaluasi, menganalisis sama mencipta. Bisa aja Bu terjadi. Tapi kan kebanyakan anak-anak Bu susah kalau dikasih pertanyaan hot. Bukan, maksud saya kemampuan berpikir HOTS itu hanya ada pada bagian evaluasi saja. Tidak. Nah, Tidak Bu. contohnya apa? Contohnya untuk mengorganisasi, untuk menganalisis bisa. Apa KKO-nya? Maksudnya KKO-nya ya Bu ya? KKO. Udah, kalau kan kata kerja operasional. Iya. Bisa. Iya, bisa berarti menganalisis sama mencipta itu untuk bagian hotnya. Kira-kira RPP-nya sudah berorientasi pada kemampuan berpikir HOTS belum? Punya Ibu? Menurut saya udah. Menurut saya udah. Udah Bu, pokoknya udah. Coba contohnya yang mana? Di bagian mana? Ya. Dibuka boleh atau gimana Bu? Boleh dibuka nggak? Boleh dibuka, tunjukkan kepada saya. Saya kan buka juga ya. Iya, boleh. Maaf ya. Ya boleh. Ini ya. Yang mana? Yang ini sebentar Bu. Ini screenshotnya Mbak. Subhanallah. Bentar Bu. Yang ini ya Bu. Yang mana? Yang bagian mana? Nih yang sebentar. Nih. Untuk hot ya Bu ya? Ya. Ya. Yang hot ini Bu di sini. Nah, ini Bu, di sini itu kan siswa orientasi pada masalah, ini membaca dulu literasinya, baru dari literasi ini diambil apa permasalahannya gitu. Oh, ini 4 ini ya. Iya, iya. Jadi bacanya masuk ke sini itu. Abaduan, ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengajarkan materi yang berkategori konsep, prosedur, fakta? Konsep, Pak, iya. Ya. Konsep, prosedur, fakta. Ya. Bagaimana cara mengajarkan materi ini? Kalau misalkan untuk materi faktual ya Bu ya, berarti dalam pengetahuan ya Bu ya. Kalau faktual berarti kita melihat dari contoh-contoh atau fakta-fakta kejadian nyata untuk pernikahan ya. Misalkan iya berarti lebih ke contoh faktanya. Kalau untuk apa tadi teh? Fakta prosedural ya Bu ya. Untuk prosedural konseptual dulu ya. Faktual konseptual dulu ya. Kalau untuk konseptual lebih ke pengertian gitu. Jadi pengertian pernikahan apa, menurut Islam apa. Untuk prosedural langkah-langkah untuk pernikahan itu apa gitu. Oke. Ibu di sini kan disebutkan nih dalam deskripsi kegiatan ini ya, ada 4C, critical thinking, creativity, kemudian ada kurang satu ini. Iya. Critical thinking, kreatif, collaboration sama communication. Yang
communication yang mana ini? Yang komunikasi, mengkomunikasikan ya Bu ya, nih. Berarti mengkomunikasikan. Berarti yang mengkomunikasikan masuk ke sini Bu. Ke sini. Oke. Ini 4C ini kayak critical thinking, creativity, kemudian communication sama kolaboratif itu kira-kira unsur mana saja Bu yang menunjang untuk diterapkan dalam pembelajaran ini? Ya. Mata ini pelajarannya Ibu ini yang akan menikah ini. Kalau ini ya Bu, yang paling masuknya paling ke komunikasi sama collaboration masuknya. Tapi Ibu di sini nulisnya critical thinking sama creativity. Iya, nggak ketulis. Nggak ketulis Bu, itu ya. Ya, boleh, bisa juga untuk berpikir kritis, mungkin bisa mereka bisa bisa menganalisis tentang pernikahan yang ada di sekitar mereka, misal contohnya dalam rumah tangga mereka mungkin gitu. Tempatnya bisa kalau gitu. Iya, bisa semuanya masuk. Masuk. Jadi tiasa. Apa Bu? Alasannya apa kok bisa empat-empatnya? Iya. Kan ini kita kan Gimana untuk menggabungkan 4 tadi? iya. Kan Komunikasi, kreatif, kolaboratif itu langkah-langkahnya seperti apa dalam pembelajaran? ya. Dalam pembelajarannya misalkan peserta didik disuruh untuk mengamati misalkan suatu gambar, atau misalkan fakta aja ya, misalkan mengamati pernikahan di keluarganya misalkan. Terus dia berpikir kritis apakah ada permasalahan nggak dalam pernikahan mereka misal. Terus untuk Kira-kira contoh tadi kan disebutkan tuh di situ ya, gitu aja, critical thinking atau kreatif atau kolaboratif. Contoh suatu pembelajaran sudah memberdayakan kemampuan kreatif. contohnya ya Bu ya, kan peserta didik mampu membuat video praktek pembelajaran misal, boleh seperti itu juga bisa. Itu kan kreatif, mereka bisa memadukan antara tepaknya misalkan tuh abad 21-nya, mereka bisa. Kalau yang kolaboratif yang seperti apa contohnya dalam suatu pembelajaran? Kolaboratif misalkan kolaborasi antar teman, misalkan kelompok, diskusi kelompok, berkolaborasi. Jadi memadukan beberapa pemikiran, atau misalkan bisa juga kan mereka berkelompok nih, berdiskusi kelompok, terus mereka mengambil juga materi dari sumber yang lain, juga bisa berkolaborasi. Baik, selanjutnya Ibu tahu TPACK? Tahu Bu? Coba jelaskan apa yang dimaksud TPACK. TPATK berarti pengetahuan terhadap konten atau materi, pedagogik, dan teknologi. Jadi seorang guru dituntut untuk bisa membuat strategi pembelajaran dengan menggunakan IT. Oh gitu. Implementasinya dalam penyusunan RPP gimana? Penyusunannya berarti menggunakan dalam penerapannya dalam penyusunan RPP itu gimana? Penerapannya ya. Berarti penerapannya, penyusunan itu dalam menjelaskan materi bisa menggunakan yang pertama misal pakai PPT, terus di PPT-nya misalkan boleh memakai video dari YouTube, misal seperti itu. Nah, pertanyaannya apakah penerapan TPACK itu hanya pada penggunaan internet dalam pembelajaran? Iya, kan berbasis IT. Gitu ya. Iya.